Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari Angkatan 3, Kelompok 2 peserta Latsar CPNS Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 akan melakukan diskusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Mulyasari, NDH 15. Selanjutnya, rekan saya. Saya Ardi Ardiansyah, NDH 06. Saya Puji Utomo, saya NDH 22. Perkenalkan, saya Vina Supina, NDH 33. Oke. Di diskusi kali ini, kami akan membahas isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance. Nah, kalau menurut rekan-rekan nih, smart governance itu apa sih? Coba kalau Pak Puji, menurut Pak Puji gimana? Siap. Jadi smart governance ini sudah lama didengungkan ya sama pemerintah. Sebenarnya jauh sebelum sekarang, itu dari tahun 2003 kalau nggak salah, itu sudah mulai itu ada cikal bakal smart governance ya. Smart governance itu apa? Nah, kita menginjak ke definisinya dulu biar kita paham ya. Smart governance diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar serta tata pamung pemerintahan daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Smart government ini harus dapat diimplementasikan ke dalam 3 unsur, antara lain yaitu pelayanan, unsur birokrasi, dan unsur kebijakan. Smart governance ini ada 2 ciri utama, atau itu juga secara tidak langsung sebagai manfaatnya. Yang pertama, kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Dalam beberapa prakteknya di Indonesia, sampai saat ini, smart governance memiliki nama dan integrasi sistem yang berbeda-beda. Untuk tiap daerah, itu beda-beda. Meskipun sama sebenarnya itu smart governance juga sebenarnya yang diusung itu. Namun konsep yang dibawa sebenarnya sama aja gitu. Yaitu pada kemudahan pelayanan publik dan perizinan. Di dalam smart governance juga pelayanan publik itu dilakukan secara terpusat. Sistem pelayanannya sudah terintegrasi. Dampaknya adalah sistem dalam smart governance dapat menopang dan menjamin kemudahan akses layanan secara efektif. Ciri yang kedua atau penanda yang kedua itu smart governance itu transparansi dan akuntabilitas. Jadi smart governance ini kenapa disebut mempunyai ciri atau penanda transparansi? Karena mendekatkan masyarakat dengan pegawai pemerintahan. Misalnya pengaduan kepada pemerintah dan pemberian reputasi kepada perangkat daerah dapat langsung dilakukan secara langsung melalui aplikasi online dan sebagainya. Selain kemudahan pelayanan publik dan perizinan, beberapa kota mengintegrasikan smart governance secara langsung dengan aplikasi, big aplikasi ya, smart city. Nah, di dalam smart city ini biasanya selain mencakup administrasi pemerintahan, juga menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan macam-macam. Itu biasanya dalam satu aplikasi besar, smart city. Nah, bagaimana penerapan smart governance saat ini? Nah, smart governance ini akan inovasi ya, pengembangan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan smart government. Pembangunan misalnya e-government ya, yang sekarang banyak digunakan oleh kementerian dan pemerintah daerah, tak sekedar memasang teknologi seperti pusat data center, jaringan, dan aplikasi, tetapi juga harus memikirkan orangnya, baik birokrat, penggunanya, maupun proses pemerintahannya. Mungkin itu sih
pengenalan awal dari apa namanya smart governance ya. Governance ya. Governance. Berarti Siap. sangat luas ya cakupannya mengenai tata Sangat kelola luas, ini, betul. sangat luas. Dan juga Iya. memang di Indonesia juga tercatat kan 73,7% lah dari jumlah populasi Indonesia itu pengguna internet. Jadi kalau misalkan Iya, Iya. betul, Iya. betul. kan masyarakat Itu kan juga hampir semuanya sudah menggunakan internet gitu ya. betul, dan itu potensi yang sangat besar ya buat apa namanya masyarakat kita ya di Indonesia ya. Untuk pertumbuhan. Dengan betul Negara pertumbuhan apa saja. Jadi smart governance ini didukung sebenarnya oleh pemerintah pusat juga, oleh negara. Tertuang di Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Ya, tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas. Jadi, tata kelola pemerintahan tersebut diperlukan, sangat-sangat diperlukan, sinergi antar berbagai instansi pemerintah, dari mulai kementerian, badan pemerintah, semuanya harus sama untuk mengarah kepada yang tadi, untuk smart mempermudah government ya, untuk Tata mempermudah kelola itu. tata kelolanya itu. untuk mencapai. Tapi memang betul ya, hal ini juga memang dilaksanakan di Pemda KBB ya. Jadi untuk mempermudah administrasi gitu ya, kan kalau dulu hanya membuat surat, kita kirimkan nih kalau membutuhkan tanda tangan dari bupati gitu ya, atau dari sekda, buat, kirim, kalau ada revisi, kertas lagi gitu kan ya, buat lagi. Nah kalau sekarang itu kan di KBB sudah mulai menggunakan e-office. Itu lebih cepat, terus juga tanda tangan pakai tanda tangan elektrik itu juga lebih cepat gitu. Jadi perinformasian itu lebih mudah untuk dibagikan. Ya, ini kayak seperti undangan. Kita tidak usah mengantarkan satu-satu lagi, tapi dengan menggunakan e-office semua dia sudah mendapatkan undangannya. Mempersingkat waktu juga untuk mencapai ya pelayanan yang bagus untuk tata kelola pemerintah yang bagus ini memang sangat baik gitu ya. Nah, hal ini juga penggunaan e-office di Kabupaten Bandung Barat ini dimulai pada bulan Maret, 21 Maret 2022, ini sudah mulai digunakan dengan surat edaran dari Sekda. Itu untuk mendukung terwujudnya pemerintahan cerdas ya, tentunya Ya, smart betul. government tadi. Mungkin tujuan dari smart governance itu ya seperti ini sepertinya. Ya, Iya. intinya memudahkan masyarakat, Iya, untuk pelayanan, untuk seperti Iya. penyetoran izin, untuk penarikan PAD juga bisa lebih efektif sebenarnya, Ya, menghilangkan pungli-pungli daripada Iya. ya lebih terakomodir lebih gitu. tertata, Lebih tertata, lebih ya. tertata ya, agar tugas dan fungsi pemerintah ke masyarakat juga dapat berjalan dengan baik dan efektif ya Teh ya. Nah kalau Iya. untuk menyangkut tadi e-office Teh ya, di Satpol juga kan instansi kita itu, kita tuh kayak butuh nggak sih Teh ya semacam web untuk pengaduan dari masyarakat ke Satpol PP gitu. Iya, Karena betul. kan kayak aku lihat dari dinas yang sama tapi beda kota gitu kan, mereka tuh udah ada gitu pengaduan masyarakat ke Satuan Polisi Pamung Praja tuh udah ada gitu. Oh, itu udah menggunakan berbasis elektronik gitu atau bagaimana Teh? Udah aplikasi si pesat gitu kan. Sama bahkan mereka tuh udah ada apa ya? Inian tersendiri loh Teh, Tiger Cepol gitu. Tim yang bertindak cepat untuk menyelesaikan setiap pengaduan dari masyarakat gitu. Semacam unit reaksi cepat gitu ya. Iya. Unit reaksi cepat. Jadi udah ada tim khususnya tersendiri gitu. Jadi pengaduan itu lebih cepat dapat ya. Jadi kita udah tahu kejadian masyarakat tuh lebih cepat ya berarti kalau seperti itu. Ya, di aplikasi itu juga kan udah tercantum kayak pengaduannya berapa, yang sudah terselesaikan berapa, yang belum terselesaikan berapa. Jadi kayak transparansi juga gitu ke masyarakat gitu kan Teh. Ya, dan akuntabilitas juga jadi terjamin. Karena kan ya kan betul. pengaduan masyarakat di follow up, nah itu bisa dipantau sama masyarakat langsung lewat aplikasi itu kan. Iya, Nah, betul. jadi terukur. Jadi kapan masyarakat mengadukan membuat pengaduan, kemudian di follow up sama tim ini atau dari dinas terkait. Nah, itu bisa dipantau melalui aplikasi itu. Wah, sangat
sangat ini ya, sangat bagus ya. Sepertinya harus kita pedalami ya, maksudnya hal Iya. itu bagus dan bisa mungkin kita terapkan di satuan kita gitu. Karena Iya ya, hal itu kan membantu kita nih. Kita kan daerah Kabupaten Bandung Barat itu kan sangat luas gitu ya. Jadi betul. itu bisa lebih memudahkan kita untuk memberikan pelayanan gitu ya. Kan kita untuk menegakkan perda, lalu juga memberikan ketentraman dan ketertiban umum gitu ya Iya, kepada masyarakat gitu. Jadi kalau ada aplikasi itu sepertinya mudah gitu ya untuk kita lebih memberikan gitu pelayanan kita pada masyarakat gitu sepertinya. betul, Betul, betul. Teh, betul. Tapi Soal- tetap juga kita harus memperhatikan juga tentang unit reaksi cepat tadi kan. Ternyata harus tersedia dulu unit reaksi cepat, tentang pengguna layanannya, pengelola layanan aplikasi tersebut. Kan itu harus sudah terkonsep dengan betul-betul sehingga nantinya aplikasinya bisa berjalan dengan Berarti baik. kembali kepada manajemen SDM-nya. Iya ya. Kembali kepada Kesiapan, sarana bentuk prasarana kesiapan ya, dari ya, itunya ya. sarana Iya, prasarana. iya. Kalau menurut saya sih memang itu saling ini ya, saling terkait ya. Jadi misal SDM ini dibutuhkan untuk apa? Untuk membentuk tim seperti unit reaksi cepat kan butuh tim yang terlatih, ya kan? Karena dia Iya. bergerak dengan cepat, seefektif mungkin, seefisien mungkin kan. Itu dari sisi SDM. Nah, infrastruktur digitalnya harus dibangun juga aplikasi itu. Contohnya tadi yang dari Pemda tetangga itu yang punya si cepol Tiger atau cepol, tiger Oh, cepol. tiger, Tiger iya itu kan cepol. artinya memang betul yang dikatakan Kang Aldi bahwa tidak hanya cukup aplikasinya atau dari infrastruktur digitalnya, tapi juga Aksinya juga ya. betul dari sisi SDM juga harus SDM harus disiapkan dengan disiapkan. betul dan Iya. pasti anggaran itu Oh, termasuk iya. itu pasti di dalamnya ya kan. Karena itu Itu faktor saling terkait pendukung itu. juga kan. Tidak Betul, mungkin tapi- sekarang kita membentuk unit reaksi cepat, tapi yang bekerja di unit reaksi cepat tidak mendapatkan Tidak anggaran yang sesuai dengan memadai. pekerjaannya. Iya, Betul, tapi artinya Pemda sebelah itu sudah menuju ke smart governance ya. Governance. Iya Iya, kan? iya, Di udah smart city. kita juga iya sebenarnya di Pemda Masih Kabupaten proses Bandung Barat kali juga ya. udah ya kita on the track sih sebenarnya karena tadi dibuktikan dengan e-office dengan segala macam yang memang itu sudah menggunakan sudah mengadopsi hal-hal yang sifatnya Yang digital ya, digital ya Mulai mengarah ke sana. beradaptasi. Betul. Iya, Betul. kayak absen juga kan nih udah ada Betul, smart KBB betul. untuk e-kinerja juga ada. Betul. Karena ini kan melihat juga kepada adaptifnya ASN ya. Jadi Iya, betul. kita juga harus adaptasi juga untuk perubahan ini gitu maksudnya karena awal mulanya belum menggunakan teknologi atau belum menggunakan berbasis online gitu ya, berbasis internet yang masih sering manual, berubah itu kan tidak sekaligus langsung semua orang bisa gitu kan. Jadi memang harus bertahap. Seperti awalnya kan dengan absensi yang online gitu ya. Absensi online pun kan banyak yang memang terjadi culture shock dulu gitu kan. Yang awalnya manual oleh sistem kan langsung terkunci gitu kan. Tidak bisa terjadi apa-apa gitu. Lalu juga dengan pelaporan kinerja, nah itu juga salah satu terobosan yang mungkin bisa membawa kita membuat aplikasi tersebut gitu ya untuk pelaporan lebih cepat tanggapnya gitu ya. Karena kan kita sebagai Satuan Polisi Pamong Praja itu kan juga harus cepat tanggap ya, karena kan kita untuk ketentraman dan ketertiban umum gitu. Betul. Karena pelayanan dasar kan kita. Ya betul, pelayanan dasar. Iya. Jadi pengarahan aplikasi ini juga tetap terus harus diperhatikan bahwa aplikasi yang diciptakan itu harus bermanfaat. Jadi jangan sampai kita buat aplikasi tapi hanya jalan hanya 1 bulan mungkin. Jadi tetap harus sudah siap konseptornya dan yang pasti bermanfaat bagi masyarakat. Iya betul. Jadi tidak hanya menciptakan inovasi itu bukan hanya menciptakan ya dalam artian ya udah ciptakan, harapannya juga. Gunakan beberapa lama nggak digunain lagi itu bukan inovasi namanya ya. Iya. Jadi memang sebelum inovasinya, mungkin kita juga harus meningkatkan manajemen SDM-nya juga tadi ya. SDM-nya itu harus kita tingkatkan dulu, mungkin dengan memberikan kompetensinya. Kita sepertinya harus dibangun dulu. Seperti tadi kan kata Kang Aldi, ada tim ya.
Nah, itu mungkin timnya itu dibentuknya mungkin dengan bagaimana caranya gitu, apakah dengan pendidikan, dengan diklat mungkin atau apa, ketika mereka siap, barulah inovasi itu harus ada gitu ya. Intinya dari awal kan dari sisi anggaran juga harus disiapkan dengan betul gitu. Ketika pembentukan juga harus dibekali dengan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, baru dimulai di aplikasinya seperti itu. Saya jadi nyambung sedikit, relate dengan Smart ASN ya. Oh. Itu dia. Karena tidak mungkin hanya membangun tata kelola yang baik tanpa SDM yang baik, ya kan? Nah, Iya. kalau boleh saya ini kaitkan bagaimana pengembangan inovasi dan segala macam itu ternyata harus juga berangkat dari individu atau ASN itu sendiri. Karena kan kita tahu di Smart ASN itu kan ada beberapa hal yang sangat penting, tentang digital skill, digital culture, gitu-gitu kan, digital ethic, kemudian digital safety. Nah, hal-hal seperti itu harus disiapkan gitu kan, termasuk dari individu pelakunya gitu, pelaku inovasinya seperti itu. Oke, mungkin cukup ya rekan-rekan. Mengingat waktu juga udah jam segini, udah cukup lah ya mungkin. Meskipun pembicaraan kita itu sangat ramai sih ya Teh ya. Ya, betul. Dari apa yang saya dengar, mungkin dapat tarik kesimpulan kalau sebenarnya Pemda KBB itu sedang dalam proses atau on the track menuju ke smart governance. Tapi mungkin dalam proses itu kan tidak bisa langsung secara Ada bertahap ya. tahap-tahapnya, ya. Butuh Ya, proses ya, butuh betul. proses ya. Mungkin cukup sekian diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.